Seperti biasa nanti dari apa yang saya bahas itu akan muncul beberapa pertanyaan yang harus sampean jawab. Hari ini saya akan berperan sebagai Nobita dan Doraemon. Walaupun suaranya tidak mirip-mirip dengan Doraemon, kayak Nobita ya, mohon dimaklumi. Karena tidak ada kesempatan saya untuk melatih vokal. Saking banyaknya konsentrasi yang harus saya lakukan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nobita, mengapa kau ada di situ? Kayak orang kebingungan, celingu, noleh kanan dan noleh kiri. Apa sebenarnya yang kau pikirkan, Nobita? Doraemon, kamu kan tahu bahwa di samping saya ini ada batu yang besar. Saya ingin memindahkan batu ini dari satu tempat ke tempat lain. Tapi tenaga saya tidak mampu, Doraemon, untuk memindahkan batu itu. Begitu, Nobita. Saya akan coba membantumu dengan melalui kantong ajaib yang ada di tubuh saya. Kantong ajaib. Keluarkan sesuatu untuk membantu temanku, si Nobita, agar dia bisa memindahkan batu itu. Nah, gue biasa yang sinetron muncul pong, pelak ada di kantong ajaib. Hai Nobita, di dalam kantongku sudah ada beberapa alat yang bisa kamu pakai untuk memindahkan batu itu dari satu tempat ke tempat lain. Jangan banyak ngomong, buktikan pada saya. Diambil, lihat kayak ini. Satu, di sini ada katrol. Ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan ada katrol majemuk. Kalau kamu mau memindahkan batu itu ke tempat yang lebih tinggi, bisa pakai katrol ini. Kalau kamu ingin memindahkan, Nobita, batu itu dari satu tempat rendah ke tempat tinggi, bisa juga pakai ini. Saya keluarkan satu alat lagi. Apa itu, Doraemon? Ini adalah bidang miring. Ada bidang miring, ada katrol. Kalau kamu tidak puas lagi, Nobita, akan sambilkan lagi. Coba perhatikan ini, sambilkan lagi satu alat.
Alah, 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 Doraemon. Mengapa kamu keluarkan sebilah kayu? Jangan kamu remehkan ini kayu. Ini bisa dijadikan tuas atau pengungkit. Apakah masih ada lagi? Kalau dipakai untuk memindahkan batu itu, cukup 3 komponen alat itu yang perlu kamu lakukan. Ada katrol. Ketika kita berbicara katrol, ada katrol bergerak, ada katrol tetap, ada katrol majemuk. Dan yang saya keluarkan tadi ada bidang miring. Bidang miring itu bisa berupa papan, bisa juga berupa besi plat. Ada satu lagi pengungkit. Pengungkit itu bentuknya amat sangat sederhana, tapi bisa dipakai membantu kamu, Nobita, untuk memindahkan sebuah beban yang berat. Kamu tahu, Nobita, alat-alat yang saya keluarkan dari kantong ajaib saya itu disebut sebagai pesawat sederhana. Oke, terima kasih. Terima kasih, Doraemon. Saya akan coba satu persatu alat yang telah kamu berikan dan sediakan. Sekelumit cerita itu, Bapak dan Ibu, kita akan mencoba untuk menganalisis dari cerita yang sederhana. Sekarang coba kita ilmiahkan. Kalau pertanyaan sama nulis itu rodo lambat, maka saya coba diktikan pertanyaan itu kalem-kalem agar nutut. Nanti ketika mau presentasi bisa menjawab dengan akurat dan lengkap. Dari fragmentasi antara Doraemon dan Nobita tadi, ada beberapa pertanyaan yang harusnya kita jawab dan kerjakan. Pertanyaan pertama, satu, mengapa orang itu bila menginginkan derajat yang tinggi, naik tingkat dari rendah ke tingkat tinggi, dibutuhkan media atau alat? Mengapa? Jadi pertanyaan, mengapa orang itu bila ingin naik derajat atau naik tingkat dari derajat rendah ke derajat tinggi, itu dibutuhkan media atau seringkali disebut alat. Dua, mengapa manusia cenderung sombong ketika dia meraih jabatan tertentu? Dia selalu berkata, jabatan yang saya rengkuh dan saya raih
itu adalah berkat kerja keras dan usaha saya sendiri. Tiga, bagaimana cara? Ingat, kalau sudah sampai bagaimana cara, itu berarti taksonomi belum, sudah C6. Bagaimana cara kita memindahkan sebuah beban dengan mempergunakan tuas? Agar gaya yang dikeluarkan kecil. Agar gaya yang dikeluarkan kecil. Nomor 4. Untuk memindahkan batu ke atas truk, dibuatkanlah bidang miring dengan sudut elevasi 45 derajat. Bila berat batu 45 Newton, berapa besar gaya minimal yang dibutuhkan batu untuk bisa berpindah di atas bak truk? Pertanyaan yang ini khusus teman-teman yang ada di MA. Untuk teman-teman MI, kalau bisa jawab, ya nanti saya beri hadiah. Kalau teman MTS, jelas bisa. Semisal Pak Pandu, Bu Arse, yang punya background fisika. Ya, kalau Pak Dadang, malah dikecipit sudah tahu jawabannya. Soal nomor 5. Tuas atau pengukit? Itu akan berlaku sistem tuas atau pengungkit. Itu akan berlaku sistem kesetimbangan. Titik. A. Mengapa dalam hidup? Mengapa dalam hidup itu harus setimbang? Yang B. Mengapa di dalam setiap reaksi kimia itu harus selalu setimbang? Soal nomor 6. Mengapa di setiap pesawat sederhana itu pasti ada keuntungan mekanisnya? Tambah lagi.
Loh, kalau saya jawab, kalau nggak ada jawab tak tambahi. Pulang. Oke, pulang. Ya, saya beri waktu 30 menit untuk menjawab. Ya bisa. Milih soal nomor nomor 1. Nomor 4 aja yang hitung-hitungan. Nomor 4 aja yang hitung-hitungan. Kalau papa nih. Wes, nomor 1 kalau gitu. Nomor 1 aja. Iya. Mengapa orang membutuhkan media untuk mencapai derajat yang tinggi? Oh ya. Ya, karena media itu bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, membangun jejaring sosial dan relasi. Yang saya maksudkan media itu kan macam-macam di situ. Bisa berupa alat, bisa juga bantuan dari orang lain. Ingat ketika kakak yang lalu, Mak Bandeng kan bilang, Jokowi itu ya ngono loh, mentang-mentang kalau nggak ada PDIP, nggak tahu deh. Mereka goblok. Itu salah satu media juga. Jadi mengapa orang itu kalau ingin derajatnya itu terangkat membutuhkan media? Tolong dijawab yang komprehensif. Ayo, mau soal apa sih? Tangan kanan nih Pak Profesor. Nek mikire sampean ngene baru tok suwe. Sampai saya mikirkan kalau peding awak megere. Ya, boleh megere. Ya. Refleks lo ya, silakan. Boleh megere. Ya, media kan juga memudahkan tadi selain. Baik, tolong dijawab yang komprehensif diulangi. Jadi ketika orang yang secara spesifik ingin naik derajat juga harusnya meningkatkan kualitas diri yang ada di dalam juga. Selain ada faktor eksternal juga ada faktor internal. Kalau kita hanya menitik beratkan pada faktor eksternal hanya pada relasi, hanya pada hubungan sosial, menurut saya itu akan jalan ketika kita juga tidak meningkatkan kualitas diri kita sendiri untuk ingin maju atau ingin naik derajatnya. Misalnya ketika si A hanya diajak si B, ayo maju bersama ke sini, tapi kalau si A tidak punya kemauan juga tidak akan jalan. Jadi media itu juga berperan di dalam diri kita, maksudnya ketika kita punya kemauan itu juga sebagai media untuk maju atau untuk apa yang kita inginkan dari banyak goals, apa yang kita inginkan. Nah, harus kita tata goals itu, tujuan itu dengan cara apa yang harus kita raih. Setiap hari mungkin ada target-target pada diri kita sendiri sebelum memantaskan diri, apa yang bahasanya, mensinergikan faktor internal dan faktor eksternal. Gimana sih? Faktor internal itu kan yang bisa kita ambil membantu amat sangat signifikan dalam meraih cita, meraih asa, meraih rasa. Itu adalah bagaimana caranya agar seseorang itu bisa mengetahui kekuatan diri atau bisa dikatakan kemampuan diri dalam konsep manajemen.
Itu ada analisis SWOT dan ada analisis soal S, kekuatan, strength. Nah, itu yang belum sampai telah secara komprehensif. Rata-rata sebagian besar guru, sebagian peserta didik itu tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada kekuatan. Nah, kekuatan itulah yang seharusnya kita munculkan untuk mendongkrak kemampuan. Tolong dilanjutkan. Setelah saya berikan stimulus. Baik, jadi sesuai dengan surah Al-Ikhlas itu di ayat kedua juga. Jadi kita hanya menggantungkan pada Allah. Itu juga ketika dikaitkan dengan diri kita sendiri. Jadi ada kelemahan dan juga ada kekuatan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa lemahnya saya disebabkan oleh Allah, lemahnya saya selama ini itu ditutupi oleh Allah. Nah, selain dari situ kita yakin, timbul keyakinan bahwa kita bisa melakukan itu. Jadi muncul akhirnya dari menyadari kelemahan-kelemahan tersebut dan mengingat kata Allah, akhirnya kita juga otomatis mengingat kekuatan diri kita sendiri atau memunculkan keyakinan bahwa kita bisa, bahwa kita hidup di dunia ini ada tujuannya. Lebih menekankan sampai tadi kan kelemahan. Yang lebih saya tekankan itu bagaimana caranya agar kita bisa menemukan kekuatan diri, sehingga dari kekuatan diri itu, kalau dalam bahasa Bambang Pacul, Bambang Wuryanto yang ada di Komisi 10 DPR RI, itu adalah para Korea. Bagaimana para Korea itu, kata Bambang Pacul ini, mengambil gala, itu media yang dipakai untuk melentingkan diri setinggi-tingginya. Nah, orang mencapai sukses itu harus melenting setinggi-tingginya. Maka dalam proses mencapai ketinggian itu, maka secara otomatis kita harus telaah dan kita harus kaji. Kalau tadi Bu Putri katakan bahwa untuk mencapai derajat ketinggian tertentu itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ya, coba dikaji faktor internal itu seharusnya seperti apa, faktor eksternalnya itu seharusnya kita seperti apa. Itu yang saya katakan kita coba kaji secara komprehensif. Faktor internal, Iya. internal yang berasal dari diri kita sendiri. Iya. Jadi mulai dari kemauan untuk apa yang disebut? Kemauan untuk apa yuk? Ada apa? Kemauan pokoknya misalnya ada. Oh, ada kemauan. Iya, kemauan, terus niat, terus apa lagi? Disiplin pada diri sendiri termasuk misalnya. Disiplin pada diri sendiri termasuk. Faktor internal kan? Minggu yang lalu saya juga sudah paparkan itu. Ketika Wamen Pendidikan Tinggi, Profesor Stella Christie, yang tidak sependapat bahwa IQ seseorang itu harus diukur dan harus dipakai sebagai acuan atau pedoman, bahwa fix kemarin itu kan sudah saya jelaskan, ada fix, ada growth, kan begitu. Ya, bagaimana caranya agar kita yang termasuk dalam kategori
fix mentok IQ orang Indonesia yang dianggap oleh orang-orang asing itu kita ini hanya setingkat tipis di atas si Pansel. Awake dhewe itu dari wong barat, IQ kita, otak kita itu ya di atas sedikit sama pedes. Sorry Pak Polo, gua aku sama rekam di kono. Baru kok pedes-pedes tuh. Ya, kata Profesor Stragersi kan itu. Kalau kita berpedoman pada IQ seseorang, maka secara otomatis IQ itu menjadikan orang Indonesia down, malas belajar. Akibatnya yang harus digali adalah bagaimana kita growth bisa tumbuh. Ketika growth bisa tumbuh itu secara otomatis kita harus bisa menemukan kekuatan yang ada di dalam diri. Nah, itu yang tidak disadari dan tidak pernah kita latih pada murid-murid kita. Apa ya? Kekuatan apa yang kita miliki? Sehingga kita, katanya Bambang Pacul tadi, bisa melenting, bisa meningkat. Kekuatan apa? Saya pernah cerita itu, untuk mendongkrak kemampuan cara baca saya, itu satu hari itu 2 koran, 2 tabloid. Itu saya habiskan. Ketika saya konsentrasi, sudah puncak dalam mempelajari dan membaca koran dan tabloid itu, saya langsung alihkan pada mata pelajaran. Sinau. Itu caranya menutup kelemahan. Ketika saya coba sinau itu, saya coba belajar itu, ternyata saya punya kekuatan. Ketika saya temukan sebuah materi yang sama sekali tidak bisa saya pecahkan, mbok sampai gak turu, saya coba pecahkan dan pelajari. Itu kekuatan yang saya miliki. Ketika kekuatan itu muncul, maka saya maintain dan saya manage. Setiap permasalahan itu selalu saya kaji, setiap permasalahan itu selalu saya pelajari. Dengan catatan apa? Saya akan menganalisis di dalam diri saya punya tantangan. Ketika di dalam diri ini punya tantangan, saya akan coba untuk memecahkannya. Itu saya latih secara terus-menerus. Cara memaintain dan cara memanage. Salah satu bentuk kekuatan yang kita miliki. Nah, masing-masing person. Jadi ketika saya ambil contoh, ada ilmu yang saya pelajari dari 2 pendidik yang ada di sini, yang saya suruh maju tadi, Bu Mona, itu juga priantun dari Lamongan. Kepala RA itu orang Lamongan asli dan bisa buat soto. Dan Bu Leli tadi, ternyata apa? Menurut Bu Leli, Bu Mona kurang tebal. Oh, ketebalan kurang tipis. Menurut Bu Mona, Bu Leli ketipisan, kurang tebal. Ya ini kemarin kita diskusi dengan teman-teman yang ada di Lamongan. Kalau kita berkutat pada sebuah hukum, analisis, perkiraan satu orang dengan perkiraan orang lain itu tidak akan pernah bisa ketemu. Munculnya khilafiyah. Itu nek menurut Bu Mona wis apa jenenge sesuai proporsi ini, soalnya awake wis lemu jadi tebal. Bu Leli karena tipis ya tipis terus kurang tebal. Ya. Kalau tadi tak subal, saya ada di sampingnya tujuannya cek tebal. Iya. Ternyata nggak ketemu. Ini pentingnya kita belajar. Ini pentingnya kita ketemu dengan orang lain. Ini pentingnya kita saling sharing. Dengan sharing seperti ini, minimal membuka pikiran kita. Ketika kita bercoba atau mencoba untuk membuka alam pikiran kita, itu kata Profesor Stragersi, orang itu walaupun hasil tes IQ-nya itu rendah, termasuk fix, ketika dia mencoba untuk terus belajar, dia akan tumbuh.
Ketika IQ orang itu tumbuh berkat dari latihan, trial and error. Latihan, dicoba, didiskusikan, salah. Apalagi ketemu saya, nek dijawab itu karo googling, bakalan gak ketemu kan begitu. Itu diambil manfaatnya. Jadi tolong dijawab secara komprehensif, Bu Putri. Faktor internal seperti apa, faktor eksternal seperti apa yang bisa dipakai untuk memaintain, yang bisa dipakai untuk memanage. Tidak sekedar pragmatis. Orang itu kalau ingin maju harus melalui media ini. Setelah itu selesai. Bukan itu yang saya harapkan. Tujuan pembelajaran itu adalah menyadarkan peserta didik atau menyadarkan guru agar dia bisa memperbaiki diri. Monggo. Baik, bisa. Ya, baik. Ya, silakan dicoba dijawab. Jadi faktor internal tadi ya, tetap ada kemauan diri untuk maju, keyakinan diri, disiplin pada diri sendiri. Selain itu juga berani untuk mencoba hal baru. Maksudnya berani dalam arti kadang kita kalau dihadapkan pada tantangan, kita memilih untuk menghindar, tidak menghadapi tantangan tersebut, dan langsung merendahkan diri kita, aku pasti tidak bisa seperti itu. Nah, dari situ akhirnya timbul keraguan kalau seperti itu. Makanya dibutuhkan keyakinan diri tadi. Terus berani mencoba. Selain itu berdoa kepada Allah SWT. Mari Isan. Oh, sudah. Lagi yo. Ditutup berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalam. Oh, ditutup ujuk-ujuk berdoa gitu loh. Nah. Ya yakin lah, pokoknya yakin sama diri sendiri bahwa itu bisa. Selain itu juga yang saya katakan harus tahu kelemahan dirinya itu yang mana dan berani untuk menghadapi kelemahan tersebut. Jadi kadang ada orang yang narsis, jadi ada anak juga yang narsis. Jadi guru juga. Ya pasti ada faktor sekecil apapun itu kan ada. Narsis itu dalam arti dia tidak menyadari bahwa dia juga manusia, dia juga punya kelemahan yang harus diperbaiki. Nah, jadi kalau ibaratnya kalau kita terus menerus untuk kan kayak gitu itu namanya hama pada diri kita sendiri. Jadi kalau rumput liar ibaratnya kalau dibiarkan juga akan lama-lama menutupi rumah, sama halnya dengan kelemahan dan ketidakyakinan pada diri sendiri juga lama-lama akan menutupi diri kita yang sebenarnya. Maksudnya kalau kita ingin memikirkan diri kita itu berkualitas, ya jangan sampai ditutupi dengan hama-hama diri seperti itu. Oh, gitu. Selesai. Kalau faktor eksternalnya ya jelas dengan jejaring sosial. Terus lewat sini kan pasti banyak sosial media yang kita gunakan juga dan kita akses. Jadi itu harusnya benar-benar dimanfaatkan karena pertumbuhan informasi kebanyakan kita akses juga dari gadget. Harusnya seperti itu, terus membangun relasi sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita punya relasi, dunia kita tidak berputar di situ-situ saja seperti itu. Jadi kita bisa share dengan teman kita mungkin dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Lamongan gitu. Oh gitu ya. Iya. Oh dari Lamongan sing ganteng loh dengar Bu. Iya, banyak kan. Oh, kebanyakan. Enggak Kak. Banyak lagi. Kesedikitan. Akan saya coba underline dari dua pendapat. Kalau tadi sudah dijawab oleh Bu Putri, ada dua faktor
yang paling tidak menjadikan orang itu tumbuh dan berkembang, terutama berkaitan dengan pola kesuksesan. Kesuksesan yang sampai rengkuh dan raih hari ini itu nanti akan berbeda dengan kesuksesan yang sampai capai dan rengkuh di kelak kemudian hari. Ketika kesuksesan orang itu tumbuh dan berkembang, maka secara otomatis medianya pun juga harus tumbuh dan berkembang. Dari faktor internal yang paling tadi saya katakan harus kita pelajari sesuai dengan konsep manajemen modern. Apa itu? Setiap rencana yang kita lakukan, kita ingin menggapai sesuatu, itu kan rencana. Ketika rencana yang harus kita lakukan, kita harus awali dengan analisis SWOT. Kita harus lakukan melalui analisis SWOT. Analisis SWOT, analisis SWOT, dua-duanya diawali dengan huruf S, strength, kekuatan. Yang tadi saya katakan, hampir orang yang ada di muka bumi ini tidak mampu memaintain kekuatan yang ada di dalam diri, tidak mampu menemukan kekuatan yang ada di dalam diri. Makanya saya seringkali mengambil paling tidak itu kata mutiara dari Al-Mukarram Isauddin Al-Bantani. Kita ini harus muhasabah. Sekarang sing madani, iya, Pak Isa kalau sudah ngomong muhasabah. Mengapa orang itu harus muhasabah? Diawali dari menemukan kekuatan diri itu adalah dari proses muhasabah, proses perenungan. Ketika kita melaksanakan proses perenungan itu, berarti paling tidak kita lepas dari paidonya Allah itu adalah afala taqilun, afala tatafakkarun. Otak kita selalu dipakai untuk merenung, otak kita dipakai untuk selalu berpikir. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Sejatinya di dalam diri saya ini apa yang mampu saya perbuat. Saya kemarin ngomong-ngomong di teman-teman yang ada di Lamongan itu, dan ini pun juga pernah saya omongkan kepada sampean semua. Saya itu menemukan kekuatan yang ada di dalam diri ketika muncul keribetan, keruwetan, dan kesulitan. Maka di situ kreativitas saya terpacu dengan cepat. Makanya saya selalu mengambil tantangan. Itu dasar utama ketika saya mencoba menemukan kekuatan diri. Bahasanya Bu Ike, saya termasuk dalam kategori orang yang nekat. Mengapa bisa dikatakan nekat? Yang tadi saya katakan, saya selalu berusaha mencari tantangan. Ketika tantangan itu tidak muncul, maka di situ etos kerja saya semakin lemah dan semakin berkurang. Ketika tantangan yang muncul di dalam diri itu bisa kita maintain, maka secara otomatis kita akan belajar lebih. Saya tidak pernah sekolah ataupun kuliah punya teman cowok. Artinya tidak pernah punya teman cowok itu saya pakai sebagai tantangan. Ketika saya berteman dengan banyak cewek,
Kalau prestasi saya di bawah cewek, saya malu. Maka di situ saya terlecut untuk belajar kuat, belajar keras, belajar bersungguh-sungguh. Ketika suatu saat gaji saya kalah dengan istri, wong lanang itu nek bayarannya kalah karo wong wedok, itu sama halnya seperti ditampar dengan parut. Sama nggak tahu parut ya? Rencem-rencem kewampat ceplowak, ya berat kabeh itu. Ketika gaji saya kalah dengan istri, itu hanya berselang 1 bulan. Saya akan mencari terobosan-terobosan bagaimana caranya agar gaji saya itu tidak kalah. Itu saya berikan contoh bagaimana caranya kita menemukan kekuatan. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita suruh menghisab diri itu bukan semata-mata dipakai untuk proses peribadatan. Proses mengais dan mencari rezeki itu juga harus kita hisab. Jadi menghisab diri untuk mencari rezeki itu bukan cara Shopee dengan memanfaatkan pay letter. Bukan itu. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa mampu memenuhi keinginan itu, maka kita harus berusaha dan belajar keras. Nah, dalam proses menemukan jati diri atau diri seseorang itu, masing-masing orang berbeda-beda. Kata abang saya itu punya abang yang ganteng. Lain ladang, lain belalang, lain pula isinya. Dereng. Tiap-tiap orang itu punya cara, punya kemampuan diri yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita bisa menemukan kekuatan diri itu, sehingga dari kekuatan diri itu kita optimalkan, kekuatan diri itu kita maksimalkan. Itu faktor intern. Terus jangan lupa, kekuatan diri bisa kita maintain dengan cara berkali-kali atau berulang kali. Saya telah berikan contoh. Ketika sampai mencoba melempar bola dalam posisi tinggi, maka pantulan bola itu tidak bisa melenting, melebihi posisi bola sampai lemparkan ke bawah. Tapi apabila bola itu sampai lemparkan di kerendahan, maka kembalinya dia akan memantul jauh lebih tinggi. Artinya apa? Ketika sampai menemukan jati diri, menemukan kekuatan diri, maka kolbu kita, hati kita itu harus rendah diri. Rendah diri dalam tataran rendah hati. Oh, kakak ini aku. Isok ini nek aku berusaha keras, usaha karepku dhewe. Turung-turung wis mekiti. Ketika yang tadi saya katakan, Bapak Pacul itu memberikan contoh bagaimana kita bisa melenting jauh lebih tinggi, maka kita coba lemparkan itu dari posisi yang serendah-rendahnya. Posisikan diri kita itu bahwa kita ini tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Kekuatan dan kemampuan itu bisa kita dapatkan dari belajar dan beribadah. Nah, belajar itu macam-macam. Yang tadi saya ambil contoh saja, bacaan Hai sudah berbeda-beda menafsirkannya.
Ketika itu muncul, apa harus berucap seperti Bu Leli itu, jadi kepala sekolah bisa, moco sih kurang tipis, jadi kumona, jadi wakasek, moco sih, iya. Apakah itu yang dimaksud merendahkan diri serendah-rendahnya? Bukan itu. Rendahkan hati. Karena orang yang berendah hati itu, dia akan bisa menerima masukan dari berbagai macam. Dia akan bisa menerima kritikan dari berbagai macam sisi. Kritikan itu datangnya macam-macam. Kita ini bisa tumbuh terus itu ya dari macam-macam masukan yang bisa kita pelajari dan yang bisa kita ambil. Artinya Bapak Ibu, kita belajar itu termasuk dalam faktor internal. Termasuk juga belajar kita itu media. Guru kita media. Buku kita itu media. Ustadz kita itu media. Gus Baha itu media. Kadang-kadang Gus Idam itu juga saya jadikan media. Mengapa? Ketika saya butuh ceramah yang enteng-enteng, yang dibutuhkan gelak tawa, pastel itu Gus Baha. Saya cari itu. Ustadz dari Bojonegoro. Siapa Ibu Ayu? Siapa? Iya. Karena Anwar Zahid. Dari situ sambil ketawa-ketawa saya pikir, apa yang dipaparkan oleh beliau itu? Karena apa? Di setiap statement seseorang itu di situ mengandung ilmu. Jadi pada dasarnya faktor internal itu yang harus kita maintain dan harus kita manage. Secuil apapun informasi yang kita dapatkan, itu adalah sebuah ilmu. Itu adalah sebuah media yang kita pakai untuk mengembangkan diri kita agar kita bisa growth, agar pengetahuan kita bisa tumbuh. Ketika pengetahuan seseorang itu tumbuh, maka di situ sesuai dengan janji Allah, Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Nek pengetahuan sampean itu mandek, secara otomatis derajat sampean nggak bakalan diangkat oleh Allah. Jadi kalau berbicara tentang media, proses berpikir sampean ojo sing kasar-kasar. Yang halus-halus itu juga media. Bahkan lagu-lagu itu juga banyak yang saya jadikan media. Ketika saya berhadapan dengan Allah, bisakah saya mi'rajul mu'minin? Saya ukur dengan itu. Kalau saat sholat, saya ganggu muncul gangguan dangdutan itu, otak saya terkonsentrasi pada dangdutan. Berarti saya termasuk manusia yang dalam bahasanya Gus Idam tolol, setolol-tololnya. Yang tadi saya katakan, media kita untuk belajar itu banyak. Tergantung kita sensitif apa tidak. Saya itu yang saya hindari, agar kita tidak selalu dipaidu Allah, afala taqilun, afala tatafakkarun, dikai utak, dikai opo, dikai pikiran kita ini dipakai apa. Kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tidak menjadikan sumber belajar. Terus analisis untuk faktor eksternal, itu tadi faktor internal.
Faktor eksternal itu datangnya macam-macam, tadi disebut dari sosial media. Ada beberapa guru yang tanya pada saya, Pak Hari kok tahu informasi semua macam-macam itu dari mana? Belajarnya dari mana? Beda dengan sampean. Sampean itu kalau lihat TikTok, yang dilihat itu hanya sinetron atau dengarkan lagu-lagu, di mana sinetron dan lagu itu tidak sampean pergunakan sebagai sumber belajar. Saya ketemu sinetron ketika dengan Bu Sandra itu, Mister kok tahu itu? Ini teman-teman Lamongan itu cinta. Siapa ini? Yasmin. Wah, aku lari. Yang saya ingat itu bukan Yasminnya, tapi di cerita itu bagaimana kita ini dibodohi oleh sinetron. Tak hitung itu di setiap episode. Bagaimana kita ini digobloki sama sinetron. Kita diinfluen oleh perilaku-perilaku yang tidak baik, yang sengaja disisipkan dalam tontonan itu. Sehingga tontonan itu akan merubah perilaku kita jadi tuntunan. Rasulullah sebagai tuntunan kadang-kadang tidak kita ikuti. Hanya sekedar kita jadikan tontonan. Ini salahnya kita. Yang tuntunan dijadikan tontonan, yang tontonan dijadikan tuntunan. Faktor eksternal. Karena apa? Dari faktor eksternal itu banyak orang yang terjerumus hidupnya dari faktor eksternal. Dalam bahasa Jawa, kalau orang itu berteman dengan orang penjual parfum, maka secara otomatis akan katut bau wanginya. Kalau Bu Sandra itu berteman dengan Pak Giman, katut baunya. Jadi, apa yang ada di sekitar kita, ketika kita coba berinteraksi jauh lebih dalam, dan interaksi itu tidak kita ambil benang merahnya untuk kita pelajari, jangan sampai kita bisa terjebak dan menirunya. Maka disitulah, Bapak Ibu, peran sosial media itu kita pakai sebagai pemantik untuk menjadikan diri kita semakin jauh lebih baik, bukan mengikuti semakin jauh lebih jelek seperti halnya cerita-cerita yang sampean tonton. Makanya ojo seneng delok drakor. Bahasa saya wis gak ngerti. Ya ikut bolonnya iblis. Iya, alasan iblis. Translate. Ya, artinya apa? Iya, kon. Apa yang kita tonton itu seharusnya menjadi pemantik. Yang tadi saya katakan, kalau di situ tontonan yang sampean perhatikan itu jelek, maka pemantiknya sampean harus bisa menjadi bagus. Tidak seperti apa yang sampean tonton. Kalau faktor eksternal itu sampean jadikan relasi yang bisa mendongkrak dan mengajak kita untuk mencapai sukses. Ingat, ketika sampean mendongkrak teman sampean, ketika teman yang sampean dongkrak itu nasibnya jauh lebih baik dibanding dengan sampean yang mendongkrak, jangan marry. Mengapa? Ambil contoh saja. Presiden Jokowi itu didongkrak Mega. Tapi ketika Jokowi itu survive, bisa mempertahankan diri,
termasuk dalam bahasanya Sujiwo Tejo, Jokowi itu seorang petarung. Dari proses petarungnya Jokowi itu sehingga bisa mengalahkan Megawati sendiri sebagai orang yang mengangkat. Kalau sudah seperti itu, Pak Jokowi opel loh. Kalau nggak ada PDIP, nggak tahulah jadi apa. Oh, sampai guyu beringis supaya kepo. Ya. Nah, ketika sampean mendongkrak seseorang dan seseorang itu sukses lebih dari sampean, alhamdulillah. Saya punya murid dari SMP itu, putrinya guru saya. Ketika sekolah sampai kuliah, dititipkan saya untuk ngurusi. Karena orang tuanya sudah tua. Hari ini jadi dekan Fakultas Teknik Perkapalan ITS. Apakah saya berucap begini? Tidak bakalan. Mengapa? Dia bisa mencapai itu karena dia petarung. Dia bisa paling tidak sukses itu karena dia berusaha keras. Dia bisa menemukan jati dirinya. Dia bisa memanfaatkan peluang dari apa yang disediakan di lingkungan sekitarnya. Ceritanya, ketika dia sebelum jadi dosen, jadi pegawai dulu, tata usaha yang ada di ITS itu. Step by step, kuliah, sama doktor, baru bisa naik. Artinya apa? Dia bisa melenteng tinggi karena memanfaatkan faktor eksternal itu dengan baik. Dapat beasiswa diikuti. Sampai ada jatah kuliah diikuti. Nanti selesai yang S2, dan lanjut di S3 diikuti. Nggak ada uang Pak, ini. Ya, uang itu memang tidak ada kalau tidak dicari. Ya, dicari ada. Nek sampai bingung golek duit, kae wangi. Tak dolekno kempiang tutupi botol. Lho, kalau ngarep ngono. Yo, ambek kemana, cek, kelompoknya oleh duit. Nek kurang terkenal, ditiru itu. Adut, Agus ditiru. Ya apa caranya? Meripatnya dibentuk tembok, hapu. Agus itu kan tembelan bisa kanan, bisa kiri. Dan juga meragukan itu. Kanan kiri, makanya hasil uang 1,5 M itu diberikan di NTT. Itu faktor eksternal, di mana di faktor eksternal itu orang itu tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Ketika faktor eksternal bisa dimanfaatkan seseorang dengan baik, terus di dalamnya sambil berusaha untuk jadi petarung yang ada, untuk jadi pembelajar yang baik, untuk bisa bekerja berelaborasi, untuk bisa bekerja berkolaborasi, maka secara otomatis kesuksesan itu akan menyertai kita. Ngoten Bapak Ibu, pari jawabannya cek tebowoy, sengaja tak tewolong ini sama cek gelem mikir, sama juga senengannya googling. Tes, nomor berapa lagi yang ditanyakan? Setang hitung, Bu Putri senengannya ngitung, setang hitung. Sayang di sini nggak ada papannya. Hitung dianggap PR. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau bisa sama ambil kesimpulan, itulah deep learning. Itulah pembelajaran mendalam. Kan dulu kalau sama mempelajari pesawat sederhana, tipe-tipe pesawat sederhana ini, yang ditanyakan keuntungan mekanis. Ketika ketahui keuntungan mekanis, maka bisa ditanyakan berapa kuasa.
Hanya itu, berkutat pada sana. Tapi tidak pernah pada pesawat sederhana itu dicoba dianalisis dengan pertanyaan seperti yang saya kemukakan. Nggak mudun tuh kok gini, anjane Samsuari kono. Ini pertanyaan angel-angel. Gak iso lah, pertanyaan lu dijawab sing gampang. Saya coba perwakilan dari MA, Pak Haris Bahasa Indonesia, masuk. Mengapa? Ya, di setiap reaksi kimia itu harus setimbang. Apa? Jawabannya. Mengapa dalam reaksi kimia itu harus setimbang? Ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Unsur yang ada di ruas kiri, jumlah unsur yang ada di ruas kiri harus sama dengan jumlah unsur yang ada di ruas kanan. Mengapa harus setimbang? Saya guru bahasa Indonesia. Apa? Kapopris. Iya. Awakmu jujur aku seneng aku. Kalau yang numerasi saya Bukan numerasi. Itu tadi kan juga bisa saya buat numerasi itu tadi. Aslinya. Saya bisa buat dalam soal AKM itu. Wes, kata. tidak bisa. Tidak bisa. Jujur. Wes, saya coba buat teks narasi ya, tentang pesawat sederhana. 10 menit. Ayo, rugi karo ganteng ya Mas. Jawab pertanyaan aja. Siapa yang mau? Jawab aja. Sudah mempersiapkan. Iku malah pertanyaan. Iya, itu tadi bahasa Indonesianya belum, makanya coba buat teks narasi tentang pesawat sederhana. Cerita pengalaman misalnya. Iyo, pengalaman. Anak-anak, Iya, Bu. sedikit cerita pengalaman Mister waktu diajak Mister Hari ke Malaysia dan Singapura. Wah, ini kita aneh kudu kejaman ya. Yo, silakan lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Ya. Jadi saya pernah diajak Mister Hari ke Malaysia dan Singapura bersama semua dewan guru dan staf di MI, MTS dan MRB. Kita berangkat bersama-sama menggunakan transportasi udara, yaitu menggunakan pesawat terbang. Yang kita lakukan pertama yaitu menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk berkunjung ke negara orang lain, yaitu paspor. Setelah paspor diurus, kemudian dilanjutkan persiapan menuju ke bandar udara yang ada di Surabaya, yaitu di Juanda. Nggak enak Mister ceritanya. Nggak usah itu. Iya. Tuh, lebih gak ada lagi baris. Itu kalau saya suruh maju itu Pak Pandu. Suruh cerita. Turun nanggone Singapura Iya. di bandara itu. Sing ditelik ya Bang itu. Kamar mandi. Mengapa? Karena belum mandi. Besar. Makanya kata kau kan Pak Pandu mau. Saman sih nggak ada buka rasi. Cerita orang Singapura.
Ya apa aja. Ya wis, sampe nunggu. Oh iya. Ya wis. Terima kasih. Ceritanya kurang menarik, mohon maaf saya. Bisa. Padahal jawabannya gampang. Mengapa di setiap reaksi kimia itu harus setimbang? Jumlah unsur yang ada di ruas kiri harus sama dengan jumlah unsur yang ada di ruas kanan. Ini pelajaran SMP. Pelajaran yang amat sangat remeh-temeh. Mengapa harus disamakan dalam sebuah reaksi kimia itu? Kalau reaksi kimia itu tidak setimbang, nggak sama, maka reaksinya tidak berjalan. Maka tanda panah itu diberikan garis jeret, reaksi tidak berlangsung. Ini juga bisa kita ambil pelajaran. Pelajarannya apa? Dalam proses hidup dan kehidupan, kita ini harus setimbang. Kurang setimbang itu bisa dikatakan dalam ilmu PKN atau PPKN, itu orang yang bisa bersifat adil. Orang yang bisa bersifat bijaksana. Gak belani ngalor, gak belani. Dia berada di tengah-tengah sebagai fasilitator. Bila tidak muncul keadilan, maka kita stop pergerakan kita itu, berhenti. Maka Islam mengajarkan kita, ketika di situ tidak ada keadilan dan kita tidak bisa melakukan sesuatu, lebih baik diam. Gak ngerti sesuatu, komentar macam-macam. Akhirnya orang yang kita komentari itu bisa gagal paham, terus marah-marah, ya terbukti artis sinetron pendamping Mak Lampir itu mati dibunuh. Iya, gara-gara apa? Ya, berkat dari omongan kita itu. Maka hidup kita ini harus balance, harus setimbang. Ibadah kita ini harus setimbang. Pian ukur 24 jam itu yang kita pergunakan, manfaatkan untuk ibadah berapa jam? Yang kita pergunakan untuk urusan dunia berapa jam? Kalau itu tidak balance, maka hidup sampean berhenti sampai di situ. Tanpa terasa, tiba-tiba orang itu sudah tua. Kayak saya sendiri nggak terasa. April nanti usia saya sudah 62 tahun. Waktu pertama kali datang di Pucang, kondisi badan saya masih kekar. Walaupun kata Bu Solihati, saya sekarang katanya perawatan pakai skincare. Karena dulu celeng. Dulu hitam itu busol. Karena apa yang saya lihat di jalan, itu bisa saya jadikan uang, tak dadekno duit. Jadi seringkali jelalatan di jalan untuk berusaha bagaimana caranya agar gaji suami itu di atas gaji istri. Dia nirang busol. Saiki karena dekem main dengan oleh kini matahari masuk di lingkungan madrasah itu hampir-hampir tidak ada. Saya kadang-kadang kaget itu. Saya lihat tangan saya loh, tanganku kok putih saya mungkin celeng. Itu karena keseimbangan itu yang perlu. Saya saja ketika hidup saya itu banyak bicara. Ada beberapa momen saya sama sekali tidak bersuara dan tidak berbicara. Saya coba telusuri terus, saya kaji.
apa yang tidak balance dalam kehidupan. Karena apa? Allah sudah mencontohkan itu, reaksi kimia itu bila tidak balance, stop, berhenti. Berarti kalau dalam hidup kita ini tidak balance, maka stop, kita ini berhenti. Diberhentikan dari rahmat Allah. Maka hidup kita nggak ada berkahnya. Apapun yang kita lakukan jadi kurang. Ketika hidup sampai menjadi berkah, maka di situ akan muncul perubahan perilaku. Sudah hampir beberapa bulan ini istri saya tanya, Pak, masa opo? Kalau dulu request, beberapa bulan ini, Pak, masa opo? Sakar mumpuk, sepenting nggone meja kono panganan, tak pangan. Itu berangkat dari bahasanya Pak Isaudin itu. Masa, Pak? Gitu. Itu saja. Soal yang lain itu dianggap PR, coba diselesaikan.